warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2 dari kampus STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta. Saya di sini akan sedikit memaparkan mengenai salah satu teori dalam komunikasi, yaitu teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Teori ini dalam ilmu sosial menyatakan bahwa dalam sebuah hubungan terdapat 3 unsur. Yang pertama, unsur ganjaran, unsur pengorbanan, dan juga keuntungan. Ketiga unsur ini saling mempengaruhi. Lalu, teori pertukaran sosial adalah sebuah teori psikologi sosial. Juga, teori ini adalah sebuah perspektif sosiologi yang menjelaskan tentang perubahan sosial dan stabilitas. Akar dari teori ini adalah ilmu ekonomi, ilmu psikologi, ilmu antropologi, juga ilmu sosiologi yang mengembangkan teori pertukaran sosial ini. Menurut John Thibault dan Harold Kelly, mereka memfokuskan teori ini pada konsep-konsep teori psikologi, diadik atau komunikasi secara dua arah, dan juga kepada kelompok kecil. Mereka pun memandang bahwa hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang, karena orang saling berhubungan karena untuk mengharapkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Thibault dan Kelly, asumsi dasar teori pertukaran sosial ini adalah setiap individu secara sukarela memasuki dan tinggal di dalam sebuah hubungan sosial. Tapi, selama hubungan itu cukup memuaskan, dilihat dari segi ganjaran yang diterima dan pengorbanan yang dia keluarkan. Teori ini dibangun dari beberapa asumsi tentang sifat manusia dan sifat hubungan. Yang pertama adalah sifat manusia. Seperti yang kita tahu bahwa sifat dasar manusia adalah selalu mencari ganjaran atau penghargaan yang dia dapatkan dan menghindari hukuman atau pengorbanan yang harus dia keluarkan. Itu sifat dasar yang dipunyai oleh manusia. Hal yang wajar sih. Terus, karena manusia adalah makhluk rasional, jadi wajar mereka berpikir seperti itu. Juga, manusia menggunakan standar untuk mengevaluasi biaya yang dikeluarkan dan ganjaran yang didapatkan akan berbeda kepada setiap orang, kepada orang-orang yang mereka temui dan di waktu yang berbeda pula. Yang kedua adalah sifat hubungan. Hubungan bersifat saling ketergantungan dan kehidupan relasi adalah sebuah proses. Contoh dari teori pertukaran sosial ini dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sering kita jumpai, bahkan kita rasakan sendiri, misalkan dalam lingkup pertemanan. Kita pernah melihat atau bahkan kita sendiri yang ngerasain, misalkan si A dia mendalami ilmu agama, si B dia jago olahraga, dia fokusnya kepada olahraga gitu. Terus suatu saat misalkan mereka tuh saling membutuhkan, si A minta tolong kepada si B untuk mengajarkan atau lebih banyak mengajarkan beberapa olahraga kepada si A agar si A ini bisa lebih banyak berolahraga gitu. Lalu si B pun minta tolong kepada si A untuk mengajarkan lebih dalam lagi tentang ilmu agama. Itu bisa disebut contoh relate-nya dalam teori pertukaran sosial. Jadi seimbang antara pengorbanan yang kita keluarkan dan ganjaran atau penghargaan yang kita dapatkan. Karena ya seperti tadi, manusia itu adalah makhluk rasional dan
bagaimana caranya pengorbanan yang dia keluarkan itu harus seminim mungkin, dan bagaimana caranya juga bahwa ganjaran atau penghargaan yang ia dapatkan dan yang ia harapkan, yang ia inginkan pun harus lebih besar gitu. Ya istilahnya penghargaan yang dia dapatkan harus lebih tinggi daripada pengorbanan yang dikeluarkan. Itu contoh relate-nya dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau dalam hubungan serius, pernikahan misalkan, bisa kenapa di lingkungan mungkin di lingkungan sekitar kita banyak perceraian. Itu karena diakibatkan ekspektasi atau harapan kita terhadap pasangan itu terlalu tinggi. Jadi tidak seimbang gitu. Seharusnya bagaimanapun caranya kita harus bisa seimbang antara pengorbanan yang kita keluarkan dan apa yang kita dapatkan. Soalnya kalau misalkan gitu efeknya jadi negatif sih, lebih ke negatif kalau misalkan kita tetap egois. Pasangan kita harus ngasih apa yang kita dapatkan nih, yang harus kita dapatkan, yang memang kita harapkan gitu. Tapi kita nggak mau berkorban sedikit aja buat pasangan kita, dan akhirnya itu yang biasanya menjadi hal berpisah, entah itu dalam pernikahan, itu yang serius. Kalau misalkan untuk anak-anak muda biasanya di luar sana ya pacaran. Jadi kesimpulannya adalah teori pertukaran sosial ini lebih memfokuskan kepada apa yang harus kita dapatkan dari pengorbanan yang sudah kita keluarkan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita ingin, apa yang kita harap, dan semuanya mendapatkan hasil yang baik. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak perkataan yang salah, yang kurang berkenan mungkin, ataupun materinya yang tidak lengkap. Saya memohon maaf. Saya Ayu Rahmawati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.